Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di konten kali ini, gue pengen curhat atau ngobrol sebentar aja sih. Ngomongin soal Overlord movie. Anggap aja nih konten sebentar aja yang sudah lama tidak ada. So, mari kita ngobrol sebentar aja. Di akhir bulan November kemarin, media sosial Odex ID, pihak yang bertanggung jawab atas rilisnya anime di Asia Tenggara termasuk Indonesia, ngebuat sebuah postingan yang ngasih titik terang buat kita para penonton anime Overlord, yaitu Overlord movie sudah dipastikan bakalan rilis di bioskop Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan movie-nya bakalan rilis? Jawabannya cuma dua, antara di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Tapi, gue pribadi merasa kalau akhir tahun adalah waktu yang paling tepat buat ngerilis movie Overlord ini. Soalnya, kalau nunggu sampai akhir tahun, yang ada hype-nya bakalan mati, dan gue tidak yakin apakah penonton movie Overlord bakalan ramai atau tidak. Ditambah saat ini sudah mulai beredar versi petaninya Overlord movie. Jadi bisa dibilang, bakalan sangat terlambat kalau Overlord movie malah rilis di awal tahun nanti. Jangankan awal tahun, rilis bulan Desember ini aja udah masuk hitungan terlambat. Gue tuh bingung banget loh sama cara kerja industri anime di Jepang, terutama bagian region lock semacam ini. Mau sampai kapan sistem kayak gini dipakai loh? Dimana anime movie tayang duluan di Jepang, dan hanya di Jepang. Lalu, sekian bulan kemudian, movie-nya baru tayang di luar Jepang. Dan yang ada, hype animenya malah sudah mati dan bajakannya sudah beredar. Dan kalau sudah begini, hasilnya penonton di luar Jepang sudah tidak begitu tertarik loh buat nonton animenya lagi di bioskop. Jujur ya, gue pribadi udah gak terlalu hype dengan Overlord movie nanti. Bukan karena gue udah tahu ceritanya nanti bakal kayak gimana, tapi karena semua perasaan hype gue udah ketinggalan dan udah habis ketika Overlord movie rilis di Jepang kemarin. Dan ketika tahu kalau movie-nya bakalan rilis di Indo, gue sudah tidak lagi merasa se-excited ketika movie-nya baru saja rilis di Jepang. Gue mau tanya kalian nih, apa kalian masih tetap semangat menantikan Overlord movie yang bakal tayang di Indo nanti? Atau kalian sama kayak gue, yang udah merasa kayak biasa aja gitu, soalnya udah keburu excited waktu movie-nya tayang di Jepang kemarin. Tapi, bukan berarti gue bilang gue gak bakal mau nonton Overlord movie ya. Kalau ini tuh beda kasus. Gue bakal tetap dan sangat menantikan untuk bisa menikmati serta merasakan pengalaman menonton Overlord movie di bioskop nanti. Malahan, salah satu yang paling gue harapkan dari Overlord movie ini adalah movie-nya tayang di bioskop dan bukan di platform streaming seperti kasusnya Tensura movie kemarin. Soalnya, kita semua pasti sama-sama sepakat lah kalau pengalaman menonton anime movie pasti jauh lebih luar biasa kalau kita nontonnya di bioskop daripada di depan layar komputer. Ini jugalah yang jadi alasan kenapa gue bela-belain sampai pergi keluar pulau demi bisa nonton movie buatannya Makoto Shinkai yang kemarin, yaitu Suzume no Tojimari. Karena gue pengen merasakan pengalaman menonton yang maksimal selama di bioskop. Hal yang serupa bakal gue lakukan juga ketika Overlord movie nanti rilis. Kalau saja Overlord movie ternyata tidak kebagian jatah tayang di studio kali-kali satu, mau tidak mau, gue harus siapin tiket pesawat pulang pergi buat bisa nonton Overlord movie di luar pulau. Buat yang gak tahu, gue tuh gak tinggal di area Indonesia Barat, melainkan gue tinggal di area Indonesia Timur, yang bioskopnya cuma ada satu macam doang, yaitu kali-kali satu. Ini yang jadi alasan kenapa gue jarang banget bahas anime movie yang lagi tayang di bioskop. Karena seperti yang kita sama-sama tahu, kali-kali satu jarang banget nayangin anime movie. Kalaupun tayang, kadang tayangnya cuma di bioskop kali-kali satu yang ada di Jawa doang, sedangkan di sini malah nggak tayang. Nah, kalau misalnya gue jadi nonton Overlord movie di Jawa, yang kemungkinan bakal di Jakarta, gue tertarik buat bikin acara nobar Overlord movie nanti. Selama 1 bulan terakhir, gue udah ngumpulin duit lewat Saweria buat modal untuk nobar nanti. Lumayan lah, udah kekumpul 3 juta buat kita nobar. Kenapa nobarnya di Jakarta? Sesimpel karena Jakarta kayaknya ada di tengah. Jadi gue rasa sih cocok buat tempat ngumpul. Awalnya sih gue pengen nobarnya di Jogja ya, tapi gue rasa Jakarta lebih gampang diakses sih. Kayaknya ya, entahlah, gue bukan orang Jakarta soalnya. Sio sama admin Yami tuh yang orang Jakarta. Lalu untuk perkara teknis nobar dan segala macamnya, bakal kita bahas kalau sudah ada kabar fix di mana Overlord movie bakalan tayang. Tapi kalau sekedar gambaran doangnya, kemungkinan gue bakal borong tiket nonton Overlord movie untuk satu studio. Dan semua yang bakal nonton di sana tentu saja adalah kalian, para penonton channel Megane Sensei. Gak semuanya sih, beberapa aja. Gak perlu bayar kok, entar gue yang traktir, pakai uang Saweria. Bisa lah duit 3 juta ini buat pesan 50 kursi. Dengan asumsi per orang sekitar 60.000. Nah, cara ikutin nobarnya gimana? Nanti aja baru gue kasih tahu ya. Kemungkinan sih gue bakal bikin grup Discord atau mungkin saluran IG buat yang emang serius pengen nonton bareng. Nanti lokasi dan waktu nobarnya bakal gue beritahu di sana. Gue sama sekali gak cari untung, malahan kalau mau jujur, yang ada gue malah buntung. Soalnya, kalaupun gue bikin konten ngebahas Overlord movie nanti, gue sangat yakin AdSense-nya pasti gak bakal
bakal balik modal. Kalian bisa cek sendirilah berapa harga tiket pesawat pulang pergi dari timur ke barat Indonesia. Malahan jauh lebih murah tiket pesawat dari Jawa ke luar negeri daripada tiket dari Papua ke Jawa. Apa coba? Tapi mau gimana lagi ya kali seorang channel Megane Sensei yang sejak awal identitasnya ngebahas Overlord, masa nggak nonton Overlord movie di bioskop kan? Masa nontonin versi petani? Cuma ya, kalau ternyata Overlord movie tayang di bioskop di tempat gua, ada kemungkinan kalau gua nggak bakal jadi nonton di luar, dan kita nggak bakal jadi nobar. Soalnya gua udah belajar dari pengalaman Suzume no Tojimari kemarin. Jadi, kita lihat aja nanti ya, Overlord movie bakal tayang di mana aja. Itu aja sih mungkin yang pengen gue omongin soal Overlord movie. Gue berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Odex Indonesia karena berhasil masukin Overlord movie ke Indonesia secara resmi. Gue sama sekali tidak pernah kebayang, Pak, akan tiba masa di mana kita bisa nonton Overlord movie secara legal. Bahkan ketika season 4-nya rilis kemarin, kita bisa langsung nonton bersamaan dengan penonton di Jepang. Dan lebih gilanya lagi, dalam 1 tahun terakhir, Phoenix Gramedia Indonesia berhasil ngasih masuk light novel Overlord dan manga Overlord resmi ke Indonesia. Dan sekarang, berkat Odex Indonesia, movie Overlord juga bisa tayang resmi di Indonesia. Nah, di sini juga gue sekalian pengen ngomong ke kalian. Sudahlah, berhenti tawarin gue untuk nonton Overlord movie versi petani yang kalian dapatkan entah dari mana. Gue berkali-kali dapat DM dan komen yang mencoba ngasih gue link download Overlord movie versi petani, dan gue sama sekali tidak peduli dengan semua tawaran itu. Jadi mending jangan ditawarin lagi. Kalau saja Overlord movie tidak tayang resmi di Indo, gue mungkin bakal mempertimbangkan tawaran itu. Tapi karena Overlord movie sudah pasti bakal tayang di Indo, mending kita hindari versi petaninya dan kita nonton langsung di bioskop. Soalnya jauh banget bro, kita semua pasti tahu lah betapa jauhnya pengalaman menonton langsung di bioskop daripada di depan layar komputer. Dan tentu akan jauh lebih enak lagi kalau kita bisa nonton tanpa kena spoiler sama sekali. Bukan spoiler cerita ya, tapi spoiler scene apa aja yang bakal tayang nanti. Apalagi kalau lu nonton versi petani yang saat ini, kayaknya sih versi petani saat ini tuh masih sekedar cam doang, yang mana visualnya sudah pasti burik, sama audionya udah pasti jelek. Jadi mending kalian sabar aja, karena dikit lagi Overlord movie pasti bakal tayang, biar kita sama-sama bisa menikmati Overlord movie dengan pengalaman menonton paling maksimal. Nanti kalau gue udah nonton Overlord movie di bioskop, baru deh gue bisa bahas Overlord movie di channel ini. Sudah banyak banget dari kalian yang minta gue buat bahas Overlord movie, tapi gimana ceritanya gue mau bahas kalau gue aja belum nonton? Ya gue rasa itu aja sih buat konten kali ini. Isinya cuma gue yang pengen curhat doang ngomongin soal Overlord movie ini. Mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di bioskop dan bye-bye. Bisa lah, siapa tahu kan diundang untuk fan screening. Bisa lah, ya siapa tahu. Ya, nah mungkin sih.